Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Pak Fauzi. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Pak Rizki, dengan Pak Haji Nur yang jenggotnya Masya Allah, bewoknya bikin iri. Masya Allah. Sebentar lagi mau diwarnai warna orange tuh kayak di Mekah ya kan. Masya Allah. Bisa berjumpa lagi dengan semuanya ikhwah. Bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat tercinta. Ini menunjukkan bahwa Allah kasih kita nikmat usia, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah terus memberikan kita terus kesehatan. Dan yang paling terbaik adalah kita diberikan keberkahan di dalam usia. Amin ya rabbal alamin. Makanya Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita untuk Allah berikan kita keberkahan dengan apa yang telah Allah berikan sama kita. Apapun, dalam bentuk harta, dalam bentuk usia, dalam bentuk kesehatan. Jadi keberkahan itu penting, karena keberkahan itu Allah memberikan satu kebaikan, dari kebaikan itu kemudian lahir kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Subhanallah. Mari kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 9 Rabiul Awal. Kebenaran bulan ini bulan yang sudah digaung-gaungkan dengan bulan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi kita berbahagia, satu sisi lagi kita sedih melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Dan yang paling benar-benar booming adalah di media sosial. Rame orang saling menghujat tentang keabsahan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedih kita melihatnya karena kesakralan atau kemuliaan daripada hari atau perayaan Maulid Rasulullah itu dicemarkan dengan berbagai macam perselisihan yang tidak produktif, ya. Maka dari itu hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji mengenai bagaimana kita bersikap terhadap apa yang terjadi di masyarakat kita tentang Maulid Rasulullah SAW, sambil kita mendalami lagi semangat kita, kebanggaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita awali kajian ini bersama-sama dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Niat kita beriktikaf di masjid ini sampai waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini amalan jihad, amalan yang hebat, sampai nanti kita pulang diberikan sama Allah ganjaran, di antara ganjarannya adalah dapat pergi haji dan umroh secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa saya menyampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah sebagai amalan harian. Kadang-kadang kita jarang diingatkan amalan harian. Makanya selalu saya selipkan di awal-awal. Ibu-ibu, bapak-bapak sering pergi ke pasar. Apalagi habis ini biasanya langsung pergi ke pasar modern, nyari ketupek.
Ketupat, kan? Nyari apa lagi? Nyari ketupat Medan, nyari sarapan. Nah, ini adalah amalan harian. Pagi-pagi ke pasar sambil membangun rumah di dalam surga. Ibu pengen pergi ke pasar, enjoy di sana, menikmati sajian, menikmati makanan, tapi sambil juga membangun rumah di dalam surga. Subhanallah. Tetapi di sini pasar itu tidak harus pasar modern, pasar tradisional. Ibu pergi ke swalayan, ke supermarket, ke mall, itu tempat belanja pun sama amalan ini bisa diamalkan. Jangan sampai lupa ini amalan. Makanya di Saudi Arabia itu kalau di mall-mall, mau di mall mana aja, di Jeddah, di Mekah, di Madinah, itu setiap pasarnya di situ ada tulisan amalan ini. Masya Allah. Zikir. Yang dimana amalan itu ucapannya sering sudah kita hafal. Apa dia amalannya? Saya sebutin hadis Rasulullahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah katakan, "Man dakhala suq." As-suq apa suq? Pasar. Udah jago bahasa Arabnya nih. Man dakhala suq. Siapa saja yang masuk ke dalam pasar. Faqala, sebelum masuk ke dalam pasar, di gerbangnya, di tempat parkirnya sudah mengucapkan apa dia? La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir setelah sholat kita juga ucapin, bener gak? Cuman beda-beda dikit lah, ya. Wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi di sini ada wa huwa hayyun la yamut, ya. Nah, boleh ini diamalkan, Masya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu saja. Tidak ada kesyirikan, tidak ada sekutu baginya. Dia yang memiliki kerajaan, dia yang memiliki pujian, segala pujian. Dia hidup dan dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dia hidup tak pernah mati. Biadil khair, segala sesuatu ada di tangannya, semua kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu artinya hebat bener zikir ini. Masya Allah. Bapak, ibu-ibu pergi ke Indomaret, ke Alfamart, kemana aja baca ini. Ini yang kita dapetin. Subhanallah. Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah kemudian memberikan dia pahala alfi. 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000. 1.000.000 apa dia? Pahala hasanah kebaikan. Masya Allah. Cuman ngucapin itu doang pergi ke pasar. Kemudian wa ma'a anhu alfi sayyi'ah. Allah kemudian merontokkan dari dirinya, menghapuskan alfi sayyi'ah. 1.000.000 dosa-dosa. Tapi para ulama di sini sepakat dosanya dosa kecil. Iya, dosa kecil, tapi 1.000.000, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Udah dikasih 1.000.000 kebaikan, dihapuskan 1.000.000 dosa. Wa rafa'alahu alfi darajah. Allah mengangkat 1.000.000 tingkatan derajat, dimuliakan sama Allah. 3 ya, Pak? 3. 1 lagi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Kemudian Allah bangunkan dia satu rumah, satu ruangan di dalam surga. Subhanallah. Ayo Pak, habis ini ke pasar modern. Habis ini kita cari-cari sarapan atau cari belanjaan. Masya Allah. Lontong Medan. Saya pernah ditraktir sama Pak Haji lontong Medan. Ada bihunnya. Masya Allah. Masya Allah. Amalkan ini ibu-ibu yang sering pergi ke pasar. Masya Allah. Karena sesungguhnya, kenapa para ulama mengomentari hadis ini. Betapa agungnya hadis ini. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kita untuk ini. Kenapa? Karena kita mendatangi satu tempat di mana tempat itu adalah tempat seburuk-buruknya di satu negeri.
Ya kan? Yang paling terbaik di dalam satu negeri apanya? Masjidnya. Yang paling terburuk dalam satu negeri apa namanya? Pasar-pasarnya, ya. Wa aswauha aswaquha, ya. Oke, itu dia amalannya. Apa dia amalannya? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku. Ayo Pak. Yo setelah saya ya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Orangnya masih hidup, masih ada di Mertilang, tapi di surga sudah ada rumahnya. Ini baru satu kali Pak pergi ke pasar. Bagaimana kalau dia pergi ke pasar setiap hari mengamalkan ini? Di surga banyak kontrakannya itu. Masya Allah, Masya Allah. Banyak kos-kosannya. Baik, kita lewatkan aja. Ini hadis yang kedua agak panjang, kita lewatkan aja. Memaknai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebentar lagi kita mau laksanakan. Ya, makanya saya menyimpulkan bahwa Maulid Rasulullah itu untuk mengekspresikan. Setiap hari kita menyebutkan Muhammad. Setiap hari kita dijejalkan ilmu tentang Nabi Muhammad. Setiap hari kita membaca tentang sirah nabawiyah. Kita belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad. Nah, endingnya, puncaknya pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW kita mau mengekspresikan cinta kita kepada beliau dan tentunya meneguhkan semangat kebanggaan kita menjadi umatnya. Subhanallah. Maka dari itu, ini fenomena yang terjadi. Ngeri, Pak ya. Ini makanya saya sedikit singgung. Sebab kadang-kadang tadinya dia suka ikut acara Maulid Rasulullah di masjid-masjid, dia ikutan. Setelah itu lihat di WA, lihat di TikTok, lihat di Instagram, lihat di Facebook. Oh iya ya, ternyata hukumnya haram ya. Nah, ini nggak imbang. Akhirnya apa? Yang parahnya lagi adalah dia mengharamkan lagi temannya lagi. Nah, maka dari itu ini berbahaya. Apa yang terjadi? Nih kalimatnya kalau di sosial. Ikutan maulid, bid'ah, sesat, haram. Jangan duduk sama ahli bid'ah. Ngeri nggak tuh Pak? Ya Allah ngeri. Ngeri. Jadi kita itu melihat kalau ada orang yang lagi baca sholawat, lagi ada acara maulid, lagi ada acara tausiah, haram itu Pak. Masya Allah. Orang yang melakukan maulid akhirnya kesel dia. Akhirnya jawabannya kayak begini. Dasar Wahabi, anti maulid, antek Yahudi. Bayangin tuh kalimatnya. Bayangin tuh kalimatnya, ngeri Pak. Kita ini belajar sampai banyak kajian yang kita ikutin. Tapi mulut ini mudah sekali ngucapin itu, ngeri Pak. Makanya itu perselisihannya sudah mengarah kepada apa Pak? Perpecahan. Padahal kita lihat ini, ya Allah, kalau seandainya ustadz-ustadz itu, mereka itu selalu ingetin hadis ini aja, bahwa Allah akan mencari di padang mahsyar orang-orang ini. Siapa itu? Ya Allah, nanti Allah mencari orang-orang ini. Rasulullah SAW katakan, Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Allah nanti akan mengatakan dengan suara yang sangat lantang, suara yang besar. Ainal mutahabbuna bijalali. Siapa itu? Mana itu orang-orang yang selalu saling mencintai karena aku? Dicariin, Mbak. Orang yang selalu saling cinta mencintai sesama muslim. Lillahi ta'ala karena mencintainya. Al-yawma azilluhum. Hari ini di padang mahsyar ini azilluhum akan aku berikan mereka satu naungan
fi zilli, di dalam naungan aku, yauma la zilla illa zilli. Karena di hari ini tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tahu-taunya kita jenggotnya sama, saling juga memelihara jenggot. Pecinya nggak beda-beda jauh, tapi saling tuding. Yang satu Wahabi, antek Yahudi, yang satu ahli bid'ah, haram, sesat. Ini mau di mana ini? Mau dibawa kemana agama ini? Allahu Akbar. Masya Allah. Dan banyak hadis yang serupa. Sampai-sampai di antara hadis yang paling terkenal, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengenai ada 7 golongan yang diberikan naungan Allah nanti di yaumil qiyamah. Salah satu di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, yaitu 2 manusia muslim. Dia itu orang yang beriman, tahabba, saling mencintai di dalam agamanya, Masya Allah, di dalam ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau dia lagi sering kumpul saling mencintai. Ketika berpisah pun karena Allah. Masya Allah. Ini Pak yang dicari sama Allah nanti di yaumil qiyamah. Nggak ada tuh orang yang dicariin sama Allah gara-gara saling menghujat. Allahu Akbar, ngeri kita. Mau jadi apa ini agama ini? Saya satu lagi, saya sebutin kenapa sih harus perpecahan itu. Ternyata punya telisik ini dia. Yang nggak suka maulid, yang disebutnya Wahabi, ente ahli salafi, Masya Allah. Ngeri kita ini, Masya Allah. Mereka kenapa tidak mau maulid? Nih, dalilnya yang sering mereka pakai. 1, tidak ada sebuah dalil pun, tidak ada satu dalil pun yang disyariatkan perayaan untuk yang akan disyariatkannya perayaan Maulid ini. Tidak ada dalil. Mau yang lemah, mau yang doif, mau yang doif jidan, nggak ada. Baik dalam Al-Quran maupun Sunnah ataupun qiyas atau dalil lainnya, Rasulullah pun tidak melakukannya dan tidak pula memerintahkannya. Benar gak dalil ini? Kalau Bapak ngelihat seakan-akan, wih, ini bener ini. Rasulullah aja nggak melakukannya. Tidak pernah memerintahkannya. Berarti kalau disebutin bid'ah, iya bid'ah ini, haram ini. Langsung. Akhirnya, kalau Bapak langsung diem pada saat itu, terus menyaring, terus mencari lagi, good. Tapi permasalahannya banyak di masyarakat kita, udah tahu tentang itu, baru belajar ini, langsung mengucapkannya kepada sepupunya di keluarganya, kepada adik-adiknya, kepada keluarganya. Akhirnya keluarganya ribut. Gara-gara masalah ini permasalahannya. Dan ustadz-ustadz yang sumbernya yang menyampaikannya, nggak mikirin sampai sedalam itu. Masya Allah, saya ngeri ini. Ini terjadi demi Allah Pak di keluarga saya Pak. Beneran. Di keluarga saya terjadi ini. Ya. Apa dia dalilnya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi rad. Siapa yang bikin agama yang baru-baru maka tertolak. Banyak ya dalilnya ya. Oke. Yang kedua yang nggak mau maulidan. Ngeri nih, masalahnya sebentar lagi mau ada acara maulid nih. Kita jadinya bisa bersikap ya. Apa dia? Tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh para salaf. Para sahabat nggak pernah, para tabiin nggak pernah, para generasi salaf setelahnya juga nggak pernah. Padahal mereka adalah yang paling gemar mengerjakan amalan soleh. Hebat dia di dalilnya. Oh hebat banget. Iya. Umar bin Khattab nggak pernah, Ali bin Abi Thalib nggak pernah, Utsman bin Affan nggak pernah. Padahal mereka yang paling dekat sama Rasulullah. Makanya dalilnya, lau kana khairan ma sabaquna ilai. Kalau itu benar-benar baik, pasti mereka yang paling duluan mengerjakan. Ternyata mereka salaful ummah tidak pernah mengerjakan. Bagus kali dalilnya. Pantesan berarti benar nih, sesat. Akhirnya kemudian dia tanpa ada balancing lagi, akhirnya bilang ngelihat kakaknya ikutan maulid. Ngapain sih ikutan maulid? Tahu nggak itu acaranya? Wow, akhirnya ribut. Orang udah rapi, pengen berangkat, digituin. Masya Allah. Nah, ini dia. Terakhir, apa dia dalilnya yang paling terkenal? Yang terkenal lagi adalah
Agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Menambah-nambah agama adalah sesat. Apa dia dalilnya? Benar nih, dalilnya dari Al-Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah kami sempurnakan agamamu, udah nggak perlu lagi ada ajaran-ajaran yang lain. Benar nggak nih Pak? Benar. Masya Allah. Ini yang ngeri. Ini berbagai macam artikel disebarkan tanpa ada balancing lagi. Di YouTube semuanya, Masya Allah, ngeri. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah yang seperti tadi, saling hujat-menghujat, kalimatnya udah parah. Karena kalau ngomong langsung, ngomongnya masih enak. Tapi kalau bahasa ketikan, hajar wae lah, gitu ya kan? Ngeri, ngeri. Masya Allah. Nah, kita perlu jawab nggak ini, dalil ini? Makanya ini ada balancing. Sekarang pertanyaannya, kalau dia pendapatnya seperti ini, nggak mau maulid, sah. Dia dapat pahala dengan itu. Karena dia berijtihad dengan dirinya sendiri. Udah dia dapat pahala. Nggak mau maulidan, alhamdulillah. Seperti saya. Saya tidak mewajibkan maulidan. Kalau ada acara maulid, mangga. Tapi tidak mewajibkan. Nah, saya itu ijtihad diri saya. Udah cukup sampai di situ. Tapi lisan ini nggak mau ngucapin ke orang, haram, sesat, bid'ah. Itu dia. Makanya ilmu ini kalau dipakai mangga, ya bagus, dapat pahala. Tapi dari sejak zaman dulu para salaf sampai sekarang pun ada ikhtilaf di dalam sini, ya. Para ulama yang besar-besar, yang ahli tafsir, yang ahli hadis, semuanya pada berikhtilaf dalam hal ini. Maka kita sebagai orang yang biasa-biasa aja, yang belajarnya baru dengar, yang belajarnya baru hanya membaca sesaat aja, jangan langsung memfatwakan kepada orang lain tentang keharaman. Masya Allah. Ini dia. Apa? Kita jawab nggak nih Pak? Kita jawab ya. Jawabnya simple. Ya, jawabnya simple. Kita sebutkan ya 3 kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh. Nggak pakai dalil. Ini pakai dalil nggak nih? Misalnya contohnya Rasulullah aja nggak ada dalil, Rasulullah aja tidak melakukannya. Kita bisa sebutin dalilnya nggak? Banyak Pak dalilnya. Rasulullah bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa di hari Senin? Sering ya, sering ya. Kemudian Rasulullah ngucapin, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari lahir aku merayakannya dengan berpuasa. Merayakan itu apa sih maksudnya? Dzikra, ihtifal. Apa artinya? Menjadikan hari itu spesial buat dirinya. Gitu. Ya kan, ada satu amalan yang dikerjakan. Itu dalil satu. Dalilnya hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Apalagi? Satu lagi yang bapak-bapak sering sudah dengar. Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah dari Mekah, Rasulullah melihat orang Yahudi sedang berihtifal. Mereka sedang berpuasa. Mereka sedang merayakan sesuatu hari. Rasulullah bingung. Hei Yahudi, kalian ngapain hari ini kok besar banget? Tu'azzimuhu. Kenapa kalian sangat memuliakan hari ini? Ada apa? Yahudi jawabnya apa Pak? Hari ini adalah hari kami merayakan, bersyukur kami. Karena hari ini bertepatan dengan Nabi Musa. Dia dibebaskan sama Allah dan membawa umatnya dari Mesir pergi, dibebaskan dari Fir'aun. Membelah lautan Nabi Musa. Itulah kami soma Musa syukra. Kemudian Nabi Musa itu dia selalu setiap hari yang bertepatan dengan itu, dia selalu merayakannya dengan cara berpuasa. Syukra, karena rasa syukur. Bersyukur. Jadi Nabi Musa merayakan ya? Merayakan. Umatnya merayakan ya? Merayakan. Rasulullah ketika mendengar seperti itu, Rasulullah bilang apa? Nahnu, sesungguhnya kami ini lebih berhak ngakuin Nabi Musa dibandingkan kalian. Akhirnya Rasulullah SAW katakan apa? Hei Rasulullah, hei kalian berpuasalah. Akhirnya Rasulullah fasomahu. Rasulullah berpuasa setiap di hari, apa itu namanya? Hari Asyura, ya kan?
Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya juga, sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Untuk apa itu? Rasulullah nih, Nabi Musa merayakan hari kelahirannya, hari pembebasan umatnya juga, dan Nabi Musa pun, Nabi Muhammad pun juga melakukan itu. Masya Allah. Apalagi dalilnya? Dalilnya apa lagi? Allah memuliakan hari di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Makanya Nabi Isa mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu. Tuh. Dan kebahagiaanlah, kebesaranlah dan kemuliaanlah di hari di mana aku dilahirkan. Ada lagi tentang Nabi Yahya, ya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria kemudian mendapatkan Yahya. Allah bilang apa? Wassalamun alaihi yauma wulid. Keselamatan, kebahagiaan, kesempurnaan, kebaikan di hari dia dilahirkan. Wih, banyak dalilnya. Udah, kita nggak usah pakai dalil deh. Kita pakai kaidah aja. Kaidah usul fiqh. Yang kaidah ini itu diterima dan tidak ada satupun maupun dari Saudi mau ulama dari mana ini kaidah usul fiqh yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Apa dia kaidah usul fiqhnya? Kaidah usul fiqhnya, tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrin muayyanin laisa dalil ala hurmatihi. Sesungguhnya ketika Rasulullah tidak melakukan sesuatu atau meninggalkan satu perkara, bukan berarti perkara itu menjadi haram. Pak, ini Rasulullah tidak mengerjakan. Kemudian ada umatnya setelahnya mengerjakan. Apakah kemudian menjadi haram pekerjaan itu? Enggak. Contohnya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mau sholat nggak pernah ngucapin Bismillah. Allahu Akbar. Kita mengucapkan Bismillah, boleh apa enggak? Boleh, Pak. Bukan berarti baca Bismillah itu menjadi haram. Udah ya? Itu dia. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak dilakukannya di zamannya bukan berarti amalan itu menjadi haram. Ini dalil nih. Ini dalil yang dimana menjadi kaidah usul fiqh. Itu satu. Yang kedua, man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib. Paham nggak Pak kaidah di sini? Contohnya nih Pak, saya pengen sholat. Sholat ini nggak bakalan bisa sempurna kalau tanpa wudhu. Maka wudhunya juga wajib. Gitu Pak. Contohnya lagi, saya ini laki-laki, aurat saya ini dari pusar sampai kemana Pak? Ke dengkul, ya kan? Nah sekarang kalau sudah kaidahnya seperti itu, maka saya boleh nggak jalan-jalan pakai baju dibuka Pak? Itu kan nggak aurat. Telanjang badan aja, nggak aurat. Diteriakin sama ibu-ibu pasti. Coba Pak Rizky habis ini lari gitu ya, nggak pakai baju gitu. Wih, Masya Allah, badannya kan serak banget Pak Rizky. Orang pada begini semua, gitu semua. Masya Allah, ya nggak? Masya Allah. Jadi luar biasa. Apalagi Pak Sabri nanti lari tanpa pakai baju gimana Pak? Masya Allah. Ini Pak Sabri ini lagi ada banyak pikiran kayaknya. Masya Allah. Maka mungkin banget kayaknya. Sekarang ini nggak wajib ini. Sampai mohon maaf. Ketiak pun bukan aurat laki-laki tuh. Tetapi untuk menutupi aurat yang di bawah ini tidak akan sempurna kalau itu tidak ditutup. Maka yang tadi itu pun menjadi wajib ditutup. Gitu ya. Gitu. Jadi nanti saya kaitkan dengan maulid nih Pak. Kaidah ini. Saya kaitkan dengan maulid. Yang terakhir. Ini tidak ada satupun Pak ulama yang merisaukan tentang kaidah ini. Man la yatimul mandub illa bihi fahuwa mandub. Perkara sunnah
perkara sunnah nih Pak, perkara sunnah, dia nggak akan sempurna kecuali kalau ada yang mendukungnya, perantaranya. Maka perantaranya itu menjadi juga sunnah. Contoh bapak-bapak. Bapak-bapak mau siwak, sunnah nggak? Sunnah. Berarti kalau beli siwak itu sunnah apa enggak? Sunnah, belinya menjadi sunnah gitu. Perantaranya itu menjadi sunnah dia. Paham sampai di sini Pak ya? Ini kaidah. Nah sekarang saya kaitkan dengan maulid. Nah sekarang mencintai Rasulullah hukumnya apa Pak? Wajib. Emang ada dalilnya? Ada, dalilnya banyak. Di antaranya ucapan Rasulullah sendiri. Bahkan Rasulullah tidak akan akui. Allah pun tidak akan pernah mengakui keimanan seseorang sebelum dia mencintai Rasulullah. Nih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Hei, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai aku dijadikan orang yang paling dia cintai. Melebihi dia cinta kepada siapa? Anaknya, orang tuanya, dan semua manusia yang ada di sekelilingnya. Jadi, makanya di sini saya pernah mau menyampaikan siapa orang yang paling harus kita cintai? Ibumu, bukan. Bapakmu, bukan. Tetapi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Rasulullah itu kita mencintai beliau karena disuruh sama Allah. Gitu. Hukumnya apa berarti? Wajib tentang iman ini. Tentang iman. Apalagi dalilnya nih. Dalam surat Al-Ahzab. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Hei, itu dari hadis. Ini Al-Quran. Sesungguhnya Nabi itu harus diprioritaskan utama oleh orang-orang yang beriman dibandingkan mereka memprioritaskan diri mereka sendiri. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya wajib nggak Pak? Wajib. Kita masukkan dalil yang tadi kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh. Man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita disuruh mencintai Rasulullah. Gimana caranya mencintai Rasulullah? Ya kan? Ya belajar tentangnya. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang. Belajar. Kemudian kita disuguhkan tentang tausiah, tentang kita diingatkan tentang betapa kemuliaannya, gitu ya. Berarti wajibnya adalah mencintai Rasulullah. Ini Maulid Nabi Muhammad sebagai apanya nih Pak? Perantara Pak, sebagai sarana. Yang walaupun itu tidak mutlak harus dengan maulid saja. Tapi ketika ada orang yang melakukan acara maulid dengan tujuan untuk menegakkan kewajiban ini, maka hukumnya boleh nggak? Bahkan wajib. Malah ada satu ulama, kalian jangan berdalih para sahabat Rasulullah tidak melakukannya. Ya iyalah orang dia tinggal sama Rasulullah. Para tabiin, ya iyalah dia tinggal para sahabat Rasulullah. Para tabiin, ya iyalah orang mereka itu jaraknya dekat. Suasana kenabiannya masih kental. Sekarang ini, zaman sekarang ini 2026. Orang sudah jauh. Siapa itu sosok Rasulullah? Boro-boro mau belajar. Ya kan? Mau ngisi hadir di acara-acara kajian-kajian. Enggak taunya 1 tahun sekali ada yang mengingatkan sebagai sarana. Di situ di dalamnya ada tausiah. Di situ di dalamnya ada sunnah-sunnah Rasulullah. Saling-saling mencintai. Makan bareng. Apalagi kumpul bareng. Bersalaman. Bersilaturahim. Ini masa jadi sesat Pak. Jadi haram Pak. Jadi bid'ah Pak. Masya Allah. Ini yang saya mau titik di boldnya ini di sini. Saya tapinya nggak suka acara maulid. Boleh. Emang udah belajar tentang Rasulullahnya? Ya, saya belajar tentang Sirah Nabawiyah nggak kurang-kurang. Ih, keren itu. Tapi jangan sampai mengharamkan orang yang acara maulid. Kecuali para ulama sepakat.
kalau ada acara maulidnya itu terlalu berlebihan di dalam di dalam amalan-amalannya. Contohnya pakai tabuhan-tabuhan, pakai acara-acara yang terlalu apa namanya, yang tidak terlalu bermanfaat. Kemudian apalagi Pak, campur antara laki-laki dengan perempuan di dalam satu majelis. Nggak, tanpa dipisah, itu haram itu. Tapi kalau acaranya untuk sarana kita mencintai Rasulullah, berapa banyak di acara maulid itu diceritakan tentang sirah Rasulullah, orang banyak yang merinding, Pak. Banyak orang yang menangis karena diingatkan tentang betapa perjuangan Rasulullah buat umatnya. Tuh, Pak. Ya enggak? Nah, ini makanya di sini saya mau titik beratkan mengenai dalil-dalil mengenai ini. Dan yang simpelnya seperti itu, ya. Nah, ini yang saya salah satu di antara dalil-dalil itu adalah kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Ada hadis Rasulullah yang pernah kita baca. Orang Baduy itu pernah bertanya, datang kepada Rasulullah dalam keadaan compang-camping. Masya Allah. Kemudian Rasulullah ditanya di depan sahabat-sahabatnya. Hei ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan hari kiamat itu terjadi? Kemudian orang Baduy ini dapat jawaban dari Rasulullah, apa Pak? Emang kamu sudah mempersiapkan buat hari kiamat itu apa persiapan kamu? Kamu nanya-nanya tentang hari kiamat, emang udah siap persiapan apa? Kemudian dia menjawab, la illa anni uhibbullah wa rasulah. Aku tidak punya persiapan apa-apa. Sedekah biasa aja. Sholat biasa aja. Puasa biasa aja ya Rasulullah. Tapi di dalam hati aku yang paling terbesar adalah aku cinta kepada Allah dan engkau Rasulnya ya Rasulullah. Akhirnya orang itu pergi. Pas orang itu pergi, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau dia mengamalkan itu, dia akan bersama orang yang dicintainya nanti di akhirat. Subhanallah. Maka ini satu kewajiban kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode untuk mencintai itu bermacam-macam untuk menimbulkan rasa cinta. Di antaranya adalah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang kalau kita mah, alhamdulillah, suasana kita di sini, alhamdulillah banyak isi dalam kajian-kajian, ada sirah nabawiyah, diingatkan tentang Rasul. Itu banyak Pak, di Jakarta aja Pak, ada orang yang lalu lalang setiap harinya kerja aja. Ada orang yang sholatnya biasa aja, belajarnya tentang agamanya biasa aja. Nggak tahu tentang Nabi Muhammad sampai usianya pensiun, sampai usianya tua nggak tahu tentang Nabi Muhammad. Maka dari itu perlu diingatkan tentang Nabi Muhammad paling enggak minimal 1 kali dalam 1 tahun, yaitu di acara Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang saya sampaikan dan yang paling saya terapkan lagi, hati-hati nih. Ada orang yang dicemburui Rasulullah dan para sahabat. Para Rasul mencemburui mereka. Para mati syuhada cemburu sama mereka. Rasulullah mengucapkan ini. Inna min ibadillahi la unasan manhum bi anbiya wala syuhada yughbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, mereka ada hamba-hamba Allah segolongan. Mereka bukan nabi, mereka bukan yang mati syahid, tapi mereka akan dicemburui oleh para nabi dan rasul dan orang yang mati syahid. Siapa itu ya Rasulullah? Mereka bertanya. Tukhbiruna manhum. Siapa itu ya Rasulullah? Ini jawabannya. Jawaban Rasulullah. Hum qaumun tahabbu birawahillah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Min ghairi arhamin. Padahal mereka bukan kakak adik. Padahal mereka bukan satu darah. Padahal mereka nggak satu family. Kemudian, wala amwalin yataghatunaha. Padahal mereka nggak ada hubungan bisnis, tapi mereka saling mencintai. Kenapa ini? Karena mereka saling ketemu di masjid. Mereka saling ibadah bareng. Mereka saling buka puasa bareng. Mereka saling kajian bareng.
makan bareng, makan bubur bareng, makan bakso, kodir bareng. Masya Allah. Ini yang dicemburui sama Nabi dan Rasul nanti di akhirat. Masya Allah. Kalau bapak-bapak misalnya saya punya bisnis sama Pak Nur misalnya bisnis. Saya cinta banget kemana-mana berdua. Wow, berdua. Wajar nggak? Wajar ada hubungan bisnis. Atau saya cinta kepada Pak Rizky karena dia sepupu saya. Karena dia darah daging saya. Biasa. Ini kata Rasulullah. Nggak ada hubungan bisnis. Nggak ada hubungan family. Nggak ada hubungan darah. Tapi saling mencintai karena Allah. Tuh. Ini yang dicemburi. Kita mau yang mana, Pak? Ada orang yang saling gontok-gontokan tentang maulid. Wahabi loh. Dasar NU. Dasar ahli bid'ah, ahli sesat. Allahu Akbar, lisan ini bahaya ini. Masya Allah, bahaya ini. Dan sampai-sampai bapak-bapak puasa, iya. Bapak-bapak sholat tahajud, iya. Bapak-bapak umroh haji, iya. Tapi ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan ini, Pak. Apa dia? Man ahabba fillah, siapa saja yang saling mencintai karena Allah. Itu kata-kata Ibnu Abbas. Lebih hebat dibandingkan dia mengamalkan amalan puasa. Mengamalkan amalan apapun. Ternyata saling mencintai itu yang benar-benar dititik beratkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini dia intinya dari acara Maulid Rasulullah. Jangan sampai saling menghujat. Maka dari itu yang suka Maulid, mangga jangan berlebihan. Nggak usah ada acara-acara yang musik-musik berlebihan. Kalau hanya sekedar ya berobana-robana sedikit-dikit lah ya kan, marawis. Ya, ini saya Pak jujur, saya udah pernah diundang di satu, wah ustadznya ada 4 Pak, salah satunya saya. Saya kebagian terakhir Pak ceramahnya, acaranya malam Pak. Masya Allah, ya Allah, acara saya pas saya naik jam setengah 12 malam Pak. Bingung saya mau ngapain, masa disuruh ceramah lagi. Akhirnya itu jamaah boro-boro ngelihat saya Pak. Udah pada ngantuk. Apa yang menyebabkan jadi sampai lama? Musiknya Pak lama bener Pak. Acara marawis. Tung 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 tung. Masya Allah. Berlebihan. Terlalu berlebihan. Dan kita melihat banyak acara-acara, ada yang di panggung, kemudian banyak yang perempuan-perempuan, laki-laki bercampur baur di situ. Maka ini bukan menjadi acara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala tentunya, walaupun itu acara maulid ya. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita sama-sama taat kepada Rasulullah merupakan juga taat kepada Allah. Jadi automatically kalau sudah taat kepada Rasul, maka taat juga kepada Allah. Kalau kita taat kepada Rasulullah untuk saling mencintai, maka kita taat kepada Allah. Udah itu aja. Gitu. Banyak dalil-dalilnya. Oke. Saya mau menyebutkan ini terakhir deh. Ini karena waktu syuruk udah mau datang. Ini sangat panjang sekali ya. Kenapa kita mulia di hadapan Allah dan di hadapan yang lainnya? Karena ini dia. Saya mau menyebutkan keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini saya melakukan riset terhadap dalil ini Pak. Dalilnya panjang. Yaitu saking mulia dan istimewanya umat Nabi Muhammad sampai Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa Pak, kurang apa lagi dia? Dia salah satu di antara ulul azmi. Dia di antaranya adalah orang yang paling banyak. Tidak ada yang paling banyak nama yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kecuali siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Kemuliaannya hebat di mata Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka wa qum minasyakirin. Wahai Musa, aku yang memilih kamu untuk menjadi nabi dan rasul dengan dengan kekuatanku, dan aku dan aku berikan kepada kamu wa bikalami. Makanya kallamallahu Musa taklima. Rasulullah Allah itu paling banyak
ngucapin atau berbicara langsung sama manusia, yang manusia itu satu-satunya yang paling banyak. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Tapi di satu sisi Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini, riwayat ini diceritakan juga di dalilun nubuwah. Kemudian tafsir Al-Baghawi. Kemudian juga banyak lagi karya para ulama yang lain. Saya sebutkan dalilnya. Ini sebagai penutup ya Pak. Sampai waktu syuruk datang nih. Silakan baca satu-satu. Masya Allah. Oke, saya sebutin. Nih, ingat Pak, Nabi Musa itu paling banyak diajak ngomong sama Allah. Jadi wajar kalau Rasul Musa atau Nabi Musa ini banyak dialognya yang terekam. Ya, ini dia. Lamma qara'a Musa alaihi wa ala nabiyyina alaihi salatu wassalam al-alwah wajada fiha fadilata umat Muhammad. Ingat di dalam dalil sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah Isra Mi'raj, Pak. Ingat nggak? Rasulullah ketemu Nabi siapa di sana yang paling banyak? Nabi Musa yang paling banyak berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim sering ketemu di Isra Mi'raj sampai Nabi Ibrahim mengirimkan salam kepada kita semuanya. Udah ya. Nabi Musa paling banyak. Makanya Nabi Musa paling banyak direkam tentang perkataannya, dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutin. Pada saat Nabi Musa melihat alwah, melihat catatan-catatan Allah di Sidratul Muntaha, ada satu catatan yang selalu diperhatikan sama Nabi Musa. Apa dia? Fadilat umat Muhammad. Ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh satu umat yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Dia ngelihat umat Nabi Adam biasa aja, Nabi Idris biasa aja, Nabi Nuh biasa aja. Tapi ini ada satu keistimewaan yang panjang benar. Siapa ini? Nabi Musa membacanya. Akhirnya Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Ya Rabb, hadhil ummah al-marhumah allati ajiduha fil arwah. Wahai Allah, siapa ini umat yang paling banyak engkau cintai ya Allah? Di mana aku membacanya di dalam alwah, di Sidratul Muntaha. Ya. Kemudian Allah menjawab, hiya ummatu Ahmad. Dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Yardawna minni bil yasir a'tihim iya. Wa arda minhum bil yasir minal amal. Wa udakhiluhumul jannah. Wa udakhiluhumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Mereka aku cintai umat Nabi Muhammad kata Allah. Dan aku ridhoi karena mereka selalu sabar dengan apa yang aku takdirkan. Nih Pak, dikasih takdir, sabar. Tuh. Makanya aku pun memberikan keringanan kepada mereka dengan amalannya kecil tapi dahsyat. Paham Pak ya di situ ya? Pergi ke pasar, cuman ngucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biadil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat satu rumah di dalam surga. Bayangin, amalan kecil tapi berpahala besar. Itu umat Nabi Muhammad yang sudah diridhoi. Wa udakhiluhumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Dan banyak di antara hamba-hambaku yang dari umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam surga gara-gara dia yakin dan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Udah. Wih, langsung Nabi Musa, wih keren nih umat nih, keren nih. Satu, kita sebutin. Wa qala Musa, Nabi Musa kemudian mengucapkan, fa inni ajidu fil alwa ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamah ala suratil qamar lailatul badr faj'alhum ummati. Ya Allah,
Aku melihat itu di bacaan itu. Aku baca ada satu umat di mana nanti di padang mahsyar mereka dikumpulkan, wajah mereka bersinar mirip seperti bulan purnama. Jadikan itu adalah umatku ya Allah. Jawaban Allah apa? Jawaban Allah. Kemudian Allah menjawab, hiya ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Uhsyiruhum yaumal qiyamah ghurran muhajjilin. Mereka adalah umatnya Muhammad yang nanti akan aku bangkitkan mereka. Kemudian akan aku kumpulkan, mereka memiliki cahaya. Cahayanya di mana, Pak? Cahayanya ada di jidat, ada di tangan. Kita sudah sebutin hadisnya ya. Ghurran muhajjilin. Mereka ada di jidat, ada di tangan. Ya Rasulullah, kenapa ghurran muhajjilin? Engkau bisa mengenal kami bagaimana caranya? Kalian nanti akan ghurran muhajjilin. Ada jidatnya bercahaya, tangannya bercahaya. Jidat dengan tangan-tangan kenapa kok bisa bercahaya? Kalau tangan, min atharil wudu, dari bekas wudu. Kemudian kalau jidatnya kenapa ya Rasulullah bersinar? Min atharis sujud, dari bekas sujud. Faj'alhu min ummati ya Allah. Jadikan itu jadi umatku. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Hanya khusus buat umatnya Nabi Muhammad saja. Kita doa mudah-mudahan kita pas waktu di padang mahsyar nanti semuanya bersinar. Makanya udah kelihatan sinarnya tuh. Udah pada hitam batok-batok ininya jidat. Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat ya. Oke, kita lanjutin. Musa kemudian mengucapkan, ya Rabb, inni ajidu fil arwah ummatan auzattahum ala zuhurihim wa suyufihim ala auratihim ashabar ru'us sawami yatlubu minal jihad bi kulli ufuq. Ya Rasulullah, ya Allah, itu mereka gampang banget. Sekali mereka berjihad, berperang, mereka matinya tidak harus pergi untuk dikafani, nggak harus dimandikan. Siapa itu umat ya Allah? Jadikan itu umat aku aja. Bisa apa enggak? Kemudian Allah lagi-lagi menjawab, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebutin lagi. Ya Rabb, inni ajidu fil alwah yasumuna laka syahra Ramadan fayughfaru lahum ma kana qabla dzalika faj'alhum ummati. Ya Allah, ada satu umat. Itu umatnya siapa lagi? Ada satu bulan Ramadan, mereka berpuasa 1 bulan. Masya Allah. Umatnya Nabi Musa puasanya berapa hari? Pak, umatnya Nabi Musa berapa hari puasanya? Umatnya Nabi Musa puasanya 40 hari yang wajibnya. Kita cuma 30 hari. Makanya umatnya Nabi Musanya cemburu nih. Siapa itu cuma satu bulan aja 30 hari di hari Ramadan? Fayughfaru lahum ma kana qabla dzalika faj'alhum min ummati. Jadiin aja umatku, karena gara-gara puasa di bulan Ramadan itu puasa dosa-dosanya digugurkan. Enak banget itu umat. Jadikan itu umatku saja. Apa jawaban Allah? Hum ummatu Ahmad. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita sebutin lagi, banyak lagi. Siapa itu yang berhaji? Ummatan yuhajjuna lakal bait al-haram. La yaqduna minhu watara. Ya'jubuna ilaika bil buka. Siapa itu? Orang yang umat yang ketika mereka berhaji, ini tangisan di dalam hajinya itu menyebabkan tangisannya itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Siapa itu? Jadikan umat aku aja itu, wahai Allah. Sebutin apa lagi? Hum ummatu Muhammad. Masya Allah. Kemudian, ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan yastaghfiruna minadz dzunub yarfa'u ahdahumul luqmah ila faihi fala tastaqiru fi jawfihi. Ya Allah, siapa itu umat yang selalu ngucapin astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setiap saat dia mengucapkan istighfar, gampang buat engkau untuk mengampuninya. Umatku. Pak, kalau kita bertaubat cukup ngucapin apa? Bertaubat, ya udah bertaubat, benar-benar bertaubat. Kalau umatnya Nabi Musa apa? Disuruh bunuh diri, Pak. Nggak tanggung-tanggung, bayangin. Ya kan? Idh qala Musa innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ilai bari'ikum. Kalian sudah zalim, kalian berbuat dosa. Kata Musa,
innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu, maka bertobatlah kalian. Bagaimana caranya? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Kalian bunuhlah diri kalian, maka itu lebih bagus di antara kalian untuk mengerjakannya. Maka Allah baru menerima taubat kalian. Disuruh bunuh diri, Pak. Bayangin, kita bayangin kalau di sini ada Syekh Roni. Syekh Roni misalnya nih, misalnya Pak Syekh Roni mau taubat nih, dia ngerjain apanya? Ngerjain apa dosanya? Misalnya, taubat, mau taubat, bunuh diri, Pak. Di depan masjid lagi bunuh dirinya. Orang pada ngira, oh dia lagi taubat biasa aja. Astagfirullahalazim. Umatnya Nabi Muhammad cukup beristighfar. Ij'alhum ummati ya Allah. Jadikan itu umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan itu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak. Akhirnya di dalam hadis ini ujung-ujungnya kemudian ij'alni min ummati dzalikan nabi. Ya Allah, kalau sudah keterangan segini banyaknya, itu umatnya Muhammad. Ija'alni, jadikan, ni itu apa? Ni, aku. Jadikan aku di antara barisan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengucapkan lagi, ya laitani min ashabi ummati Muhammad wa ummatihi. Aduh, coba aku jadi salah satu di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah dan salah satu di antara umatnya. Bayangin tuh Nabi Musa ngucapin ini. Ini Nabi Musa loh ya yang ngucapin. Ya Rabb, ini di ujungnya nih. Rabbi basatta hadzal khair li Ahmad. Ini dia ujungnya. Ya Rabb basatta hadzal khair li Ahmad wa ummatahu. Li Ahmad wa ummatihi faj'alni min ummati Ahmad. Ya Rabb, begitu banyak engkau lampiaskan kerahmatan, kebaikan berlimpah engkau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Maka dari itu kita berbangga-banggalah menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang kita bisa sampaikan. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama adalah mari bersama-sama kita sikapi acara maulid yang akan banyak masjid-masjid, majelis-majelis taklim, di YouTube, di media sosial banyak yang memperingati hari kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sikapi dengan ilmu dan kedewasaan dalam beriman, kedewasaan dalam berislam. Jangan sampai kita mudah lisan ini menghujat, membid'ah-bid'ahkan, mengharamkan amalan orang tanpa kita selidiki dan kita teliti asal daripada hukumnya. Karena sesungguhnya yang paling kita harus titik beratkan adalah saling cinta mencintai menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kesimpulan terakhir adalah mari kita timbulkan semangat untuk kita selalu berjuang untuk selalu menjadi umat Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita. Karena sesungguhnya umat Rasulullah adalah umat yang memiliki derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan orang yang paling harus kita cintai, yaitu siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, itu saja. Mari bersama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.